Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi dengan Bu Farida dengan materi pelajaran Akidah Akhlak kelas 3 semester 1, yaitu mengenal sifat wajib bagi Allah dan sifat mustahil bagi Allah. Sembari melihat video pembelajaran Akidah Akhlak hari ini, anak-anak bisa juga menyimak materi pelajaran yang ada di buku modul Al-Islam halaman 2-7 ya. Oke, langsung saja Bu Guru akan menjelaskan pengertian sifat wajib milik Allah. Pengertian sifat wajib Allah Subhanahu wa taala. Sifat wajib bagi Allah adalah sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat itu yang menunjukkan keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Sifat wajib bagi Allah berjumlah 13. Namun dalam pembelajaran ini kita pelajari hanya 5 saja terlebih dahulu. 5 diantaranya yaitu yang pertama wujud yang artinya ada, yang kedua qidam yang artinya terdahulu, yang nomor 3 baqo artinya kekal, yang nomor 4 mukhlafatul lil hawadisi berbeda dengan makhluk. Yang nomor 5 qiyamuhu binafsi yang artinya berdiri sendiri. Langsung ke sifat wajib yang pertama yaitu wujud yang artinya ada. Allah itu pasti ada. Pembuktiannya dengan adanya alam semesta. Semua itu tertuang dalam Quran surat As-Sajdah ayat 4 yang artinya Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka apakah kamu tidak memperhatikannya? Itu ya. Adanya seluruh alam semesta ini menunjukkan bahwa Allah itu ada karena Allah lah yang menciptakannya. Sifat wajib yang kedua yaitu qidam, artinya dahulu atau terdahulu. Allah telah ada sebelum segala sesuatu ada dan tidak ada sesuatu pun yang mendahului keberadaannya. Allah adalah zat yang pertama. Semua itu terkandung dalam firman-Nya dalam Quran surat Al-Hadid ayat ketiga yang berbunyi, Dialah yang awal dan yang akhir, yang zohir dan yang batin. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Sifat wajib yang ketiga yaitu baqo, artinya kekal. Allah bersifat baqo, artinya bahwa Allah zat yang kekal. Dalam firman Allah, Quran surat Ar-Rahman ayat 26 dan 27 yang artinya semua yang ada di bumi itu akan binasa dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Jadi, pada waktu hari kiamat nanti, apakah Allah akan meninggal? Tentu saja tidak. Allah abadi, walaupun hari kiamat datang. Oleh karena itu, kehidupan di dunia hanya sementara, sehingga kita harus ingat kehidupan yang kekal hanya di akhirat. Maka, berlomba-lombalah untuk menggapai kenikmatan hidup di akhirat dengan beriman dan beramal soleh. Sifat wajib yang keempat yaitu mukhlafatul lil hawadisi. Allah Subhanahu wa taala bersifat mukhlafatul lil hawadisi. Artinya berbeda dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala tidak sama atau serupa dengan manusia dan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sifat wajib yang kelima yaitu qiyamuhu binafsihi. Allah Subhanahu wa taala bersifat qiyamuhu binafsihi. Artinya berdiri sendiri. Allah tidak membutuhkan bantuan, kerjasama, dan pertolongan dari makhluk apapun. Dalam firman Allah, Quran surat Al-Baqarah ayat 255 yang berbunyi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yang artinya Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya.
Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu sifat mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat mustahil Allah adalah sifat yang tidak layak atau tidak mungkin dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat mustahil merupakan kebalikan dari sifat-sifat wajib bagi Allah. Oleh karena itu, jumlahnya sama, ada 13. Namun dalam kesempatan kali ini, Bu Guru akan menjelaskan 5 diantaranya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Adam, artinya tidak ada. Yang kedua hudus, artinya baru. Yang ketiga fana, artinya binasa. Yang keempat mumatsalatu hulil hawadisi, yang artinya serupa dengan makhluknya. Dan yang nomor 5 ihtiyajuhu li ghairihi, artinya berdiri karena bantuan orang lain atau dengan bantuan yang lain. Sifat-sifat mustahil Allah yang pertama yaitu Adam. Sifat mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala, Adam artinya bahwa Allah tidak ada. Sifat mustahil ini lawan kata dari sifat wujud yang artinya ada. Sifat mustahil yang kedua yaitu hudus. Sifat mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala, hudus, artinya baru karena terlahirkan atau diciptakan. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat hudus? Pencipta tidak mungkin didahului dengan ciptaannya. Sifat mustahil ini berlawanan dengan kata dari kidam yang artinya dahulu atau terdahulu. Sifat mustahil bagi Allah yang ketiga yaitu fana, artinya meninggal dunia atau binasa. Sifat mustahil ini lawan kata dari sifat baqa yang artinya Allah itu kekal. Sifat mustahil milik Allah yang keempat yaitu sifat mumasalatuhu lil hawadisi, artinya serupa dengan makhluknya. Sifat ini lawan kata dari sifat mukhlawatul lil hawadisi, yaitu berbeda dengan makhluknya. Sifat mustahil bagi Allah yang kelima yaitu ihtiyajuhu li ghairihi. Sifat ini artinya berdiri karena bantuan yang lain atau bisa dikatakan tidak mandiri. Sifat mustahil ini lawan kata dari sifat qiyamu binafsihi atau berdiri sendiri. Alhamdulillah, materi pelajaran akidah akhlak hari ini sudah selesai. Selanjutnya, tugas anak-anak yaitu mengerjakan tugas evaluasi yang ada di modul Al-Islam halaman 5 nomor 1 sampai 10 dan tugas evaluasi halaman 7 nomor 1 sampai 10. Selamat mengerjakan ya. Jangan lupa dikerjakan di buku khusus materi pelajaran non-tematik akidah akhlak. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Tetap semangat belajar ya. Sekian dari Bu Farida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.